Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita mendapat keselamatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ermita Yusida, SEMEMBA, karena telah memberikan kesempatan kepada kami, selaku kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi perhitungan biaya hidup, produksi, serta pertumbuhan. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Niputu Kumarasanti, Muhammad Zaki Alvarez, Randy Ramadana, Rahmatri Kusumaningtyas, dan yang terakhir adalah Rizky Arinda Nur Hanifah. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya, dimulai dari penjelasan mengenai indeks harga konsumen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Indeks harga konsumen atau IHK atau yang biasa disebut Consumer Price Index adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Para ahli ekonomi menggunakan istilah inflasi untuk menggambarkan situasi saat tingkat harga perekonomian secara keseluruhan sedang meningkat. Sedangkan laju inflasi adalah perubahan persentase pada tingkat harga dan periode sebelumnya. Next. Adapun cara menghitung indeks harga konsumen ada 5, yaitu yang pertama menentukan isi keranjang. Nah, langkah pertama adalah menentukan isi keranjang, di mana harga yang merupakan paling penting bagi konsumen tertentu. Departemen Statistik menentukan bobot-bobot ini dengan menyurvei konsumen dan menemukan keranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tertentu. Kemudian, yang kedua adalah menentukan harga-harga. Nah, langkah kedua ini adalah menemukan harga setiap barang dan jasa dalam keranjang untuk setiap masa waktu. Kemudian, yang ketiga ada menghitung harga seluruh isi keranjang. Nah, langkah ketiga ini adalah menggunakan data-data harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang dan jasa dari waktu ke waktu. Dengan menetapkan keranjang untuk selalu sama, kita meniadakan dampak perubahan harga dari dampak perubahan jumlah apapun yang mungkin terjadi pada saat yang sama. Kemudian yang keempat adalah memilih tahun basis dan menghitung indeksnya. Langkah keempat ini adalah menghitung indeks, harga keranjang barang dan jasa untuk setiap tahun dibagi dengan harga keranjang pada tahun basis. Perbandingan ini kemudian dikalikan 100, dan angka hasilnya adalah indeks harga konsumen atau IHK. Next. Yang kelima adalah menghitung tingkat inflasi. Nah, menghitung tingkat inflasi yang merupakan persentase perubahan indeks harga dari periode sebelumnya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Laju inflasi pada tahun kedua adalah CPI atau IHK pada tahun kedua dikurangi CPI pada tahun ke-1 per CPI pada tahun ke-1 dikali 100. Next. Masalah-masalah dalam perhitungan biaya hidup. Indeks harga konsumen atau IHK mencoba untuk mengukur berapa biaya penghasilan yang harus dinaikkan guna memelihara standar hidup yang konstan. Namun, indeks harga konsumen ini bukanlah ukuran biaya hidup yang sempurna. Terdapat 3 permasalahan dalam perhitungan biaya hidup yang masih sulit untuk dipecahkan. Yang pertama adalah bias substitusi. Di sini dijelaskan bahwa ketika harga-harga berubah dari satu tahun ke tahun yang lain, harga-harga tersebut tidak berubah secara seimbang, karena ada harga yang naik lebih tinggi daripada harga lainnya. Konsumen merespon hal ini dengan membeli lebih sedikit barang-barang yang harganya naik tinggi dan membeli barang-barang yang harganya naik sedikit atau bahkan yang harganya mungkin turun. Dengan kata lain, konsumen beralih pada barang-barang yang relatif lebih tidak mahal. Next. Permasalahan yang kedua adalah munculnya barang-barang baru. Ketika muncul barang baru di pasaran, para konsumen memiliki beragam varietas yang dapat mereka pilih. Produk yang beragam pada gilirannya akan membuat uang lebih bernilai, sehingga konsumen membutuhkan uang lebih sedikit untuk memelihara standar hidup yang ada. Namun karena IHK didasarkan pada keranjang barang dan jasa tetap, nah IHK di sini tidak mencerminkan perubahan pada daya beli uang. Permasalahan yang ketiga, atau yang terakhir adalah perubahan kualitas yang tidak terukur.
Jika kualitas barang memburuk dari tahun ke tahun, maka nilai uang akan jatuh, bahkan jika harga barang tidak sama. Begitupun juga ketika kualitas barang naik dari satu tahun ke tahun berikutnya, nilai uang akan naik. Masih ada banyak perdebatan antara pakar ekonomi tentang seberapa besar permasalahan pengukuran ini dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Nah, maka dari itu, para pakar ekonomi ini melakukan modifikasi dalam penyelesaian masalah-masalah ini, seperti dengan cara memperbaiki permasalahan pengukuran seperti dengan mengurangi besarnya kenaikan tunjangan otomatis. Baik, selanjutnya tentang deflator PDB versus indeks harga konsumen akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Rizky Arinda akan melanjutkan pembahasan, yaitu deflator PDB versus indeks harga konsumen. Deflator PDB adalah perbandingan PDB nominal dengan PDB sementara. Dapat dirumuskan dengan PDB itu sama dengan nominal PDB dibagi dengan real PDB dikali 100. Di mana kalau PDB real itu merupakan hasil dari saat ini, tapi kalau nominal PDB itu merupakan nilai sebenarnya pada tahun basis. Pakar ekonomi dan pemangku kebijakan mengawasi deflator PDB dan indeks harga konsumen untuk mengukur seberapa cepat harga itu naik. Biasanya kedua statistik ini menunjukkan hal yang sama, tetapi pada kenyataannya kita dapat menentukan beberapa perbedaan. Next. Nah, perbedaan antara keduanya yang bisa diambil itu ada dua. Yang pertama, untuk deflator PDB itu mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan kalau IHK mencerminkan harga semua barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian kalau deflator PDB itu membandingkan harga barang dan jasa yang sekarang ini diproduksi dengan harga barang dan jasa yang sama pada tahun basis. Tetapi kalau IHK membandingkan harga keranjang tetap barang dan jasa dengan harga dan keranjang tetap tahun basis. Jadi perbedaannya itu kalau deflator PDB itu sekarang ini, tapi kalau IHK itu keranjang yang tetap. Selanjutnya kita akan melihat kurvanya. Next. Nah, dilihat dari kurva, antara keduanya ini hampir sama, bahkan tidak terdapat perbedaan. Tetapi di tahun 1980, antara IHK dan GDP deflator itu mengalami perbedaan sebab terjadinya inflasi. Di mana kalau harga barang itu naik, otomatis IHK itu naiknya lebih tinggi ya daripada GDP deflator. Tapi berbeda juga di tahun 1990 sampai 2000-an, itu menunjukkan deflasi yang relatif tetap. Next. Selanjutnya, mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak ekonomi. Nilai uang dari waktu ke waktu. Indeks harga digunakan untuk mengetahui inflasi. Sebab nilai mata uang pada tahun lalu dengan tahun yang sekarang itu otomatis akan berbeda. Seperti pada contoh berikut, perubahan gaji seseorang dari tahun 1931 ke tahun 2001. Dirumuskan dengan upah tahun 2001 itu sama dengan upah tahun 1931 dikali dengan upahnya di 2001 dibagi dengan price level 1931, yaitu $80.000 dikali 177 dibagi 15,2. Ini sama dengannya 931,579 dolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, indeksasi. Indeksasi adalah penyesuaian otomatis dari jumlah uang yang ada dengan dampak inflasi oleh undang-undang atau kontrak. Sebagai contoh, banyak kontrak jangka panjang antara perusahaan dan serikat kerja menyertakan indeksasi upah yang parsial atau yang lengkap pada indeks harga konsumen. Ketetapan seperti ini disebut dengan tunjangan biaya hidup dan secara otomatis meningkatkan upah ketika indeks harga konsumen naik. Indeksasi juga adalah bagian dari berbagai undang-undang.
Misalnya, pensiun dapat disesuaikan setiap tahun untuk mengompensasi manula terhadap harga-harga yang naik. Kelompok pajak penghasilan, level penghasilan di mana tarif pajak berubah, juga dapat diindeksasi dengan inflasi. Next. Suku bunga nominal dan real. Suku bunga nominal adalah suku bunga sebagaimana biasa diberitakan tanpa disesuaikan dengan dampak inflasi. Sedangkan suku bunga real adalah suku bunga yang disesuaikan dengan dampak inflasi. Next. Pada gambar ini menunjukkan suku bunga real dan nominal sejak tahun 1965. Suku bunga nominal adalah suku bunga dari tagihan perbendaharaan Amerika Serikat selama 3 bulan. Suku bunga real dihitung dengan mengurangi inflasi, perubahan persentase pada indeks harga konsumen dari suku bunga nominal ini. Kita dapat melihat bahwa suku bunga real dan nominal tidak selalu sama. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1970-an, suku bunga nominal tinggi. Akan tetapi, karena inflasi sangat tinggi, suku bunga real menjadi rendah. Dalam beberapa tahun, suku bunga real bahkan negatif karena inflasi mengurangi lebih cepat tabungan orang-orang daripada pembayaran bunga nominal yang dinaikkan. Sebaliknya, pada tahun 1990-an, suku bunga nominal rendah. Namun, karena inflasi juga rendah, suku bunga real relatif tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, produksi dan pertumbuhan. Next. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Negara pada tabel 5 ini disusun berdasarkan angka pertumbuhan dari yang paling cepat hingga paling lambat. Singapura menempati urutan pertama dengan angka pertumbuhan 5,8% per tahunnya. Pada tahun 1960, Singapura bukanlah negara kaya. Pendapatan rata-rata Singapura hanya setengah dari Inggris dan hampir sepertiga angka PDB real Amerika Serikat. Dengan kata lain, pendapatan Singapura pada tahun 1960 lebih kecil daripada pendapatan Cina pada tahun 2004. Tetapi karena pertumbuhan yang luar biasa, Singapura sekarang merupakan sebuah negara yang memiliki kekuatan ekonomi super dengan pendapatan rata-rata lebih besar dari Inggris dan hanya berbeda sedikit dengan Amerika Serikat. Next. Peranan dan faktor penentunya. Mengapa produktivitas sangat penting? Istilah produktivitas merujuk pada banyaknya barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh negara tersebut. Produktivitas adalah kunci yang menentukan standar negara dan meningkatnya produktivitas akan menambah devisa dari negara tersebut. Pertamanya, produktivitas juga akan merubah kondisi negara lebih baik lagi. Produk domestik bruto perekonomian suatu negara mengukur dua hal sekaligus, yaitu total pendapatan yang diperoleh setiap penduduk dalam kegiatan ekonomi dan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Next. Bagaimana produktivitas ditentukan? Yang pertama yaitu modal fisik. Pekerja akan lebih produktif jika dia memiliki peralatan yang membantu pekerjaannya. Kelengkapan peralatan dan struktur yang dipakai dalam kegiatan produksi barang dan jasa disebut dengan modal fisik atau physical capital. Yang kedua, modal manusia. Faktor penentu produktivitas yang kedua adalah modal manusia, dalam kurung human capital, yaitu istilah dalam ekonomi untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang ketiga yaitu sumber daya alam. Faktor penentu produktivitas yang ketiga adalah sumber daya alam, dalam kurung natural resources. Sumber daya alam merupakan masukan dalam kegiatan produksi yang disediakan oleh alam, seperti sungai, danau, tanah, dan kandungan mineral. Yang keempat yaitu penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Faktor keempat yang menentukan produktivitas adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK, yaitu pemahaman tentang
cara-cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa menggunakan teknologi saat ini yang modern. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Poin-poin kebijakan pemerintah yang dapat mewujudkan hal tersebut yaitu tabungan dan investasi, penurunan perolehan keuntungan dan pengejaran dan efek pengejaran, investasi asing, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya. Poin pertama yaitu pentingnya tabungan dan investasi. Karena modal adalah penghasil faktor produksi, sebuah kelompok masyarakat bisa mengubah jumlah modal yang digunakan agar masa yang akan datang terdapat banyak persediaan modal dan dapat digunakan untuk menghasilkan banyak barang dan jasa. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pada masa yang akan datang adalah dengan lebih banyak menggunakan sumber daya alam dalam produksi modal. Next. Penurunan perolehan keuntungan dan efek pengejaran. Penurunan perolehan keuntungan atau diminishing return yaitu sifat yang menunjukkan penurunan keuntungan dari tambahan input seiring dengan peningkatan jumlah input. Pandangan lama tentang proses produksi adalah bahwa modal terpengaruh oleh diminishing return. Seiring dengan bertambahnya persediaan modal, output tambahan yang dihasilkan dari tambahan unit modal menjadi menurun. Karena keuntungan menurun, peningkatan dalam rata-rata tabungan menyebabkan lonjakan pertumbuhan untuk sementara waktu. Seiring dengan bertambahnya rata-rata tabungan, menyebabkan lebih banyak modal terkumpul. Keuntungan dari tambahan modal menjadi semakin kecil dan menyebabkan melambatnya pertumbuhan. Penurunan perolehan keuntungan terhadap modal mempunyai implikasi lain, yaitu semua hal dianggap seimbang, sehingga mudah bagi sebuah negara yang relatif miskin untuk tumbuh dengan lebih cepat. Efek kondisi awal ini dalam pertumbuhan berkelanjutan disebut dengan efek pengejaran. Next. Selanjutnya, investasi asing. Selain dengan cara kebijakan pada tabungan penduduk suatu negara, pemerintah dapat menggunakan cara untuk menginvestasikannya dalam bentuk modal baru, yaitu investasi dari pihak asing. Investasi pihak asing dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Investasi asing langsung dan investasi asing portofolio. Next. Pendidikan. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang sama pentingnya dengan investasi pada modal fisik untuk keberhasilan perekonomian jangka panjang suatu negara. Di Amerika Serikat, setiap tahun yang digunakan untuk sekolah biasanya meningkatkan rata-rata upah seseorang sekitar 10%. Di negara berkembang termasuk negara-negara miskin di Asia, perbedaan antara upah pekerja terdidik dengan yang tidak terdidik biasanya sangat besar. Jadi salah satu cara di mana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan standar hidup adalah dengan menyediakan sekolah yang baik dan mengoptimalkan fasilitas tersebut. Orang yang terpelajar dapat mengemukakan ide dan gagasan tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Tetapi salah satu masalah yang dihadapi negara miskin adalah berpindahnya kalangan pekerja terpelajar menuju negara yang kaya, di mana pekerja ini dapat menikmati standar hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alvan. Baik, terima kasih. Sekarang pada poin hak milik dan stabilitas politik. Sebuah prasyarat agar sistem harga dapat berjalan dengan baik adalah memberikan penghargaan yang baik secara ekonomi untuk hak milik. Hak milik mengacu pada kemampuan masyarakat untuk meminta perhatian pemerintah terhadap sumber daya yang dimilikinya. Kemudian masuk kepada poin perdagangan bebas. Perdagangan dalam beberapa arti adalah sejenis dari teknologi. Jumlah perdagangan antar satu negara dengan negara lain tidak hanya ditunjukkan oleh kebijakan suatu pemerintah, tetapi juga oleh letak geografis.
Negara-negara dengan letak yang strategis akan mengalami hubungan perdagangan yang baik dibandingkan dengan negara terpencil. Terdapat dua jenis kebijakan dalam perdagangan, yakni kebijakan yang berorientasi keluar dan kebijakan yang berorientasi ke dalam. Kemudian pada bagian penelitian dan pengembangan, kemajuan pengetahuan teknologi telah menuntun pada standar hidup yang lebih tinggi. Sebagian besar kemajuan teknologi berasal dari penelitian pribadi perusahaan dan penemu individu. Pemerintah dapat mendorong perkembangan teknologi baru melalui dana penelitian, keringanan pajak, dan hak paten. Studi kasus perlambatan dan percepatan produktivitas. Dari tahun 1959 sampai 1973, produktivitas tumbuh pada nilai 3,2% tiap tahunnya. Kemudian dari tahun 1973 sampai 1995, produktivitas hanya tumbuh sekitar 1,5% tiap tahunnya. Produktivitas dapat dipercepat lagi pada tahun 1995, pertumbuhan rata-rata sekitar 2,6% tiap tahunnya selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian penyebab didapat hasil, yakni penyebab perubahan pada pertumbuhan produktivitas sulit dipahami, perlambatan tidak dapat dilacak oleh faktor-faktor produksi yang mudah diukur. Banyak ekonom menghubungkan perlambatan dan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi dengan perubahan teknologi dan ide-ide baru. Kemudian masuk kepada bagian pertumbuhan populasi. Para ekonom dan peneliti sosial sudah lama memperdebatkan bagaimana pertumbuhan populasi berdampak kepada masyarakat. Pertumbuhan populasi berinteraksi dengan faktor-faktor produksi, yakni merenggangkan sumber daya alam, mencairkan persediaan modal, dan mendorong kemajuan teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi penyajian materi dari kami mengenai perhitungan biaya hidup serta produksi dan pertumbuhan. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 1, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.